Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Joko Suharyanto yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Izinkan saya, Yuliana Wahimahandini, untuk mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur mata kuliah hukum bisnis sebagai syarat pengerjaan ujian akhir semester. Adapun tugasnya adalah mereview jurnal dengan judul Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara yang ditulis oleh Connie Rahakundi Bakri, Marian Olivia Delanova, Yanyan M. Yani, dan diterbitkan di Jurnal Caraka Prabu Vol 6 nomor 1 Juni 2022. Abstrak. Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global. Kedua negara ini merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara defisit seperti Asia Tenggara, di mana lebih dari 37% impor migas ke Asia Tenggara. Secara absolut, perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2017, Rusia menduduki peringkat ke-8 di antara mitra dagang utama ASEAN dengan total perdagangan bilateral 0,66% dari total omset perdagangan ASEAN. Tentunya berdampak pada sektor ekonomi dan konflik akan berujung pada restrukturisasi perdagangan internasional dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan juga Ukraina. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembahasan meliputi latar belakang, metode yang digunakan, hasil pembahasan, keterbatasan, dan juga kesimpulan. Poin yang pertama, latar belakang. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional, sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan bisnis internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui Rusia dan Ukraina sebagai pemasok utama logam dan mineral, minyak, biji-bijian yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Secara absolut, atas perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak bumi yang mempengaruhi perekonomian dunia. Diketahui terdapat beberapa kenaikan harga komoditas seperti minyak, gas bumi, dan hasil pertambangan juga yang akan dikenakan kepada seluruh dunia. Untuk informasi, perang antara Rusia dan Ukraina sebenarnya sejak tahun 2014 setelah Rusia berhasil menduduki dan secara ilegal merebut wilayah Crimea dari Ukraina pada bulan Maret 2014. Setelah itu, konflik melebar ke wilayah timur Ukraina, di mana pemberontakan yang didukung Rusia dan pasukan Rusia secara tidak resmi terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina. Konflik ini terus berlanjut hingga saat ini, dengan tingkat intensitas yang bervariasi dari waktu ke waktu. Sejak 2014, ribuan orang telah tewas dan jutaan lainnya pun terpengaruh oleh konflik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga peneliti tidak hanya menjelaskan pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Asia Tenggara,
Tetapi peneliti juga menganalisis hubungan ekonomi antar negara di Asia Tenggara dengan Rusia. Dengan demikian, dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian negara di kawasan Asia Tenggara. Poin 3. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil pembahasan. Yang pertama, perang yang terjadi mempengaruhi kenaikan harga minyak atas invasi Rusia ke Ukraina, sehingga menyebabkan tantangan baru dalam perekonomian global. Mengapa demikian? Diketahui Rusia dan Ukraina memiliki pangsa pasar yang signifikan dari pasokan minyak, gas, dan komoditas lainnya, sehingga invasi yang terjadi telah meningkatkan harga komoditas tersebut. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh negara di Asia Tenggara, terutama dalam perekonomian melalui kenaikan harga komoditas. Bahkan sebelum inflasi ekonomi di Asia Tenggara telah meningkat terhadap pesaing di pasar global, sehingga ketergantungan dalam komoditas minyak dan gas lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara daripada di kawasan lain. Konflik yang berkelanjutan ini dirasa dapat memiliki efek yang cukup drastis di kawasan Asia Tenggara. Lalu, yang kedua adalah dampak perang Rusia dan Ukraina berpengaruh terhadap ekonomi Asia Tenggara melebihi kerugian COVID-19. Mengapa demikian? Karena hal ini berhubungan dengan perekonomian global di dalam bidang esensial. Dampak perang Rusia dan Ukraina sangat kuat di Asia Tenggara. Rusia menjadi mitra dagang terbesar ke-9 untuk kawasan Asia Tenggara sejak 2019. Jika dikaji kembali, terdapat satu mitra bersejarah, yaitu negara Vietnam, yang abstain dalam resolusi Majelis Umum PBB. Akan tetapi, negara-negara Asia Tenggara lainnya juga merasakan dampak langsung dari perang tersebut, yaitu adanya gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan juga pangan. Selain itu, harga bahan bakar telah meningkat di beberapa negara. Hal ini menjadikan dampak dari perang Rusia-Ukraina memiliki pengaruh yang besar dari berbagai sektor, sehingga menimbulkan restrukturisasi perekonomian global. Lalu, apa kaitannya perang Rusia-Ukraina dengan hukum bisnis internasional? Yang pertama, adanya resiko politik dan hukum. 2. Perlindungan investasi asing. 3. Perubahan hukum dan regulasi. Dan 4. Resiko keamanan dan stabilitas pasar. Dalam resiko politik dan hukum, perang antara Rusia dan Ukraina telah menciptakan ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi kondisi hukum bisnis internasional di wilayah tersebut. Pemberlakuan sanksi ekonomi oleh negara-negara barat terhadap Rusia juga dapat mempengaruhi perjanjian bisnis dan investasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut. 2. Perlindungan investasi asing. Konflik antara Rusia-Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan investasi asing. Negara-negara perusahaan asing yang memiliki investasi di Ukraina mungkin menghadapi risiko ekspropriasi, kerugian atau gangguan operasional akibat konflik tersebut. Lalu, perubahan hukum dan regulasi. Perang dapat mendorong perubahan dalam hukum dan regulasi bisnis internasional, terutama dalam konteks sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan antara negara yang terlibat dengan konflik dan negara yang tidak terlibat dengan konflik. Lalu, resiko keamanan dan stabilitas pasar. Perang dapat menciptakan resiko keamanan yang dapat mengganggu stabilitas pasar dan operasi bisnis di wilayah konflik. Gangguan logistik, kerusakan infrastruktur, penurunan kepercayaan konsumen dapat mengaruhi kinerja bisnis perusahaan di wilayah tersebut. Poin 4. Keterbatasan. Penelitian ini
telah menjabarkan poin-poin penting terkait dengan topik penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya penelitian menganalisis hubungan ekonomi antar Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh perang Rusia-Ukraina. Namun dengan kosakata yang hampir sama pada setiap bab dan cenderung monoton. Dan pada dasarnya pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian negara di kawasan Asia Tenggara dijelaskan pada satu sektor pertumbuhan komoditas saja. Tidak hanya pada kawasan Asia, peneliti seharusnya juga dapat memperluas pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian negara-negara yang paling berdampak di seluruh dunia. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, kemungkinan perang terjadi memukul perekonomian dunia. Perang jangka pendek merupakan berita baik bagi perekonomian, dan sebaliknya, perang jangka panjang akan menyebabkan kemuraman, ketidakpastian, keterpurukan ekonomi yang panjang, dan sulit bangkit, sehingga demi pertimbangan ekonomi, perang harus dimulai dan diselesaikan secara cepat. Di samping itu, jangka waktu perang menimbulkan konsekuensi biaya perang pada negara yang bersangkutan. Otomatis negara yang terlibat perang akan mengalami masalah APBN. Perang juga akan berdampak pada negara-negara yang membela salah satu pihak yang terlibat dengan perang tersebut, maka akan mengganggu arus bisnis dalam dunia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.